Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang materi faktor-faktor yang mendorong pergerakan kebangsaan di Indonesia. Ada dua faktor yang bisa kita perhatikan, yakni pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dilatar belakangi dari kondisi yang terjadi di dalam masyarakat pribumi Indonesia pada saat itu, dan faktor eksternal berasal dari luar. Faktor internalnya itu apa? Pertama adalah banyaknya muncul golongan terpelajar di Indonesia, kemudian kenangan akan kejayaan sejarah di masa lalu, dan penderitaan yang berkepanjangan akibat dari penjajahan. Nanti kita akan bahas. Kemudian faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang dari Rusia tahun 1905. Kemudian yang kedua, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Tentunya ya, revolusi Amerika yang mengakibatkan nasionalisme, revolusi Prancis yang mengakibatkan liberalisme, kemudian revolusi industri memunculkan ideologi sosialisme yang pada akhirnya kemudian dikenal di Eropa, berkembang dan pada akhirnya masuk ke Hindia Belanda melalui aktivitas pendidikan dan diterima oleh golongan terpelajar, dan akhirnya membuka wawasan kesadaran berpikir tentang bagaimana menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pergerakan kebangsaan di Asia seperti di India, Mesir, dan juga Turki. Ini pun pada akhirnya menginspirasi bangsa Indonesia pada saat itu untuk melakukan pergerakan kebangsaan. Dan kita bahas tentang faktor internal. Golongan terpelajar Indonesia kok bisa ya menjadi pendorong terjadinya pergerakan kebangsaan? Ya tentu saja karena golongan terpelajar ini mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan barat yang modern, dan mereka bukan hanya belajar di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu, ada juga yang belajar di luar negeri seperti di Belanda. Dan ketika mereka mengenyam pendidikan di Eropa tersebut, pada akhirnya pergaulan intelektualitas mereka berkembang dan bertambah sehingga banyak hal yang bisa mereka pelajari dan akhirnya membuka wawasan, termasuk juga dengan kemampuan membaca dan menulis, kemampuan berpikirnya juga menjadi bertambah, kemudian lagi mereka menjadi tahu tentang hal-hal yang sebelumnya mereka tidak pahami dan mereka miliki wawasan tersebut, tapi dengan kemampuan membaca dan memang budaya literasi pada saat itu menjadi sebuah ciri dari karakteristik seorang pelajar, ya akhirnya pengetahuan tentang dunia terbuka dan pada akhirnya memunculkan sebuah kesadaran dan keberanian untuk menentukan nasib dirinya sendiri dengan melalui kegiatan organisasi kebangsaan. Kemudian kita sudah lama menderita ketika bangsa Eropa melakukan penjajahan ekonomi hingga penjajahan secara utuh melalui imperialisme modern, penderitaan demi penderitaan terjadi, dan memang ini menjadi sesuatu yang menjadi dasar masyarakat pribumi di Hindia Belanda berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk juga kenangan akan kejayaan di masa lalu dan pengetahuan sejarah dan wawasan sejarah tentang masa lalu seperti contohnya tentang kejayaan Majapahit, kejayaan Sriwijaya, dan pada era kesultanan-kesultanan Islam, para tokoh terpelajar ini kemudian memiliki sebuah pengetahuan dan juga wawasan dan membuat sebuah simpulan, ternyata kejayaan di masa lalu itu yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Hal ini dikarenakan karena adanya kemerdekaan, kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk bergerak, bertindak, dan tanpa ada rongrongan dari bangsa lain. Maka apabila ingin kembali ke masa lalu, maka harus ada sebuah kemerdekaan itu harus diraih. Dan kita bahas tentang faktor eksternal. Kalau tadi
tentang faktor eksternal, yakni paham-paham internasional yang muncul, kemudian juga organisasi kebangsaan yang sudah dilakukan oleh bangsa Asia itu sedikit sudah dibahas, dan kita bahas tentang kemenangan Jepang atas Rusia. Ini sangat penting ya, karena apa? Benar-benar menginspirasi bangsa Indonesia pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Karena apa? Bangsa Jepang adalah bangsa Asia, sedangkan Rusia adalah bangsa Eropa. Yang notabene pada umumnya mulai dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-20, bangsa Asia adalah bangsa yang terpinggirkan, bangsa yang terjajah. Sedangkan bangsa Rusia yang merupakan perwakilan dari bangsa Eropa adalah bangsa yang menjajah. Tetapi pada kenyataannya ternyata bangsa Rusia itu bisa kalah dari Jepang. Nah, apa latar belakang perang Jepang dan Rusia ini? Latar belakangnya adalah Rusia menerapkan politik air hangat. Kenapa? Karena pusat pengiriman Siberika dari Vladivostok terpaksa ditutup selama berbulan-bulan akibat musim dingin. Akibatnya Rusia berupaya untuk membidik semenanjung Korea dan Liaodong di Cina, karena daerah itu adalah daerah perairan yang terbuka dan selalu mencair setiap saat. Hal ini dikarenakan apa? Rusia membutuhkan sebuah daerah yang terbuka untuk aktivitas perdagangan dan juga untuk mempertahankan wilayahnya, atau untuk tujuannya pertahanan keamanan. Sedangkan Jepang itu bagaimana? Jepang itu sudah menaruh perhatian kepada Rusia. Jepang itu ingin menawarkan kepada Rusia untuk mengambil alih kendali atas Manchuria, namun ditolak oleh Jepang. Jepang menyerang Port Arthur tahun 1904, maka pecahlah perang. Pertanyaannya, kenapa kok Jepang itu memiliki sebuah keberanian? Ya karena Jepang adalah bangsa Asia yang pertama modern yang sudah memiliki pasukan yang kuat, pasukan modern, kemudian juga hal ini dilatar belakangi karena ada restorasi Meiji. Nanti akan kita bahas tentang materi restorasi Meiji. Kemudian bagaimana dengan jalannya perang Jepang dan Rusia? Pada tanggal 8 Februari 1904, Jepang berlayar dan menyerang Port Arthur di bawah pimpinan Jenderal Togo Haihachiro, dan kemudian Jepang membuka serangan dengan meluncurkan torpedo dan merusak 3 kapal Rusia. Balasannya Jepang membalas dengan menggunakan ranjau dan menghancurkan 2 kapal Jepang. Dan perang ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1905. Terjadi perang di Mukden, Rusia menurunkan 330.000 pasukan, sedangkan Jepang menurunkan 270.000 tentara, dan perang pada tahun 1905 itu dimenangkan oleh Jepang dan diselesaikan dengan perjanjian Portsmouth, yang akhirnya Rusia harus menyerahkan Port Arthur kepada Jepang dan Rusia menyerahkan Manchuria kepada Jepang. Rusia pun harus mengakui kekuasaan kontrol Jepang di semenanjung Korea, dan Rusia mempertahankan Pulau Sakhalin. Itulah yang menjadi sebuah peristiwa dari Jepang itu bisa menang dari Rusia, dan akhirnya menginspirasi khususnya bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Karena mungkin berpikirnya gini, Jepang saja yang orang Asia mampu untuk mengalahkan Rusia, berarti bangsa Indonesia pun bisa memperjuangkan kemerdekaannya dan melawan bangsa Eropa, asal memang kualitas sumber daya manusianya harus baik seperti halnya Jepang. Karena Jepang bisa mengalahkan Rusia, Jepang muncul sebagai negara yang kuat dari segi militer karena memang ada perbaikan dari sumber daya manusianya di era restorasi Meiji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.